Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Kurnia Putri dari kelas 10 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Aini dari kelas 10 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Susir Sandi dari kelas 10 MIPA 5. Kami akan menjelaskan materi fisika, yaitu gerak harmonik sederhana dengan guru pembimbing Ibu Nur Oktaviani. Pengertian: gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Pada gerak harmonik sederhana, benda mengalami percepatan dengan arah menuju titik setimbang. Percepatan yang terjadi pada gerak harmonik sederhana ditimbulkan karena adanya gaya pulih. Kecepatan benda pada titik setimbang bernilai maksimum. Contoh gerak harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik bandul dan gerakan bolak-balik sistem massa pegas. Gaya pemulih. Gaya pemulih pada gerak harmonik sederhana adalah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda selalu kembali ke titik setimbang, atau gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah simpangan atau posisi. Gaya pemulih pada sistem massa pegas. Sedangkan gaya pemulih pada pegas merupakan gaya yang bekerja dengan arah yang berlawanan dengan arah simpangan. Ketika arah benda ke atas, maka gaya pemulih akan bergerak ke bawah dan sebaliknya. Secara matematis, gaya pemulih pada pegas dinyatakan sebagai berikut. Fp sama dengan min K kali delta X. Fp sama dengan gaya pemulih satuannya Newton, K sama dengan konstanta pegas satuannya Newton per meter, delta X sama dengan perubahan panjang pegas satuannya meter. Di sini saya akan menjelaskan gaya pemulih pada bandul. Ketika bandul disimpangkan dengan sudut simpangan θ, kemudian dilepaskan, maka bandul akan mengalami gerak harmonik sederhana. Sama halnya seperti pegas tadi, gaya pemulihan pada bandul selalu bekerja menuju arah titik seimbang. Proyeksi gaya berat yang arahnya menuju titik seimbang adalah mg sin θ, sehingga gaya pulihnya yaitu adalah Fv sama dengan min m kali g kali sin θ. Keterangan: Fv ialah gaya pulih satuannya Newton, m adalah massa bandul satuannya kilogram, g ialah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, θ ialah sudut simpangan. Nah, selanjutnya yaitu adalah persamaan gerak harmonik sederhana. Periode dan frekuensi getaran. Periode dilambangkan dengan huruf T besar ialah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sekali getaran, di mana persamaan periode adalah T sama dengan T per N. Periode pada pegas, T sama dengan 2V akar M per K. Periode pada bandul, T sama dengan 2Pi akar L per G. Keterangan: T ialah periode satuannya ialah sekon, T ialah selang waktu terjadinya gerak harmonik sederhana satuannya ialah sekon, N ialah banyak getaran selama selang waktu T, M ialah massa pegas satuannya ialah kilogram, K ialah konstanta pegas, L ialah panjang tali satuannya ialah meter, G ialah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu satuan waktu. Persamaan frekuensi F sama dengan M/T, sehingga T sama dengan 1 per F, F sama dengan 1 per T. Frekuensi pada pegas, F sama dengan 1 per 2V akar K per M. Frekuensi pada bandul, F sama dengan 1 per 2V akar G per L. Berdasarkan grafik sinusoidal, didapatkan persamaan simpangan yaitu Y sama dengan A sin θ sama dengan A sin omega T. Y sama dengan A sin omega T ditambah θ 0. Omega sama dengan 2pi, omega sama dengan 2pi per T. Persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana. Persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana adalah turunan simpangan terhadap waktu, yaitu sebagai berikut. Persamaan kecepatan V sama dengan dy per dt. V sama dengan d A sin omega t tambah θ 0 per dt. V sama dengan A omega cos omega t tambah θ 0. V max sama dengan omega kali A. Persamaan percepatan A sama dengan dv per dt. A sama dengan d A omega cos omega t tambah θ 0 per dt. A sama dengan min A kali omega kuadrat sin omega t tambah θ 0. A max sama dengan min omega kali A kuadrat. Energi gerak harmonik 1. Energi potensial EP sama dengan setengah KY kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. EP sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. EP max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. EP sama dengan energi potensial satuannya Joule, Y sama dengan simpangan satuannya meter, A sama dengan amplitudo satuannya meter,
dan omega sama dengan kecepatan sudut, satuannya rad per second. Yang kedua adalah energi kinetik. EK sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan setengah m kali omega kuadrat dalam kurung a kuadrat kurang y kuadrat. EK sama dengan setengah k dalam kurung a kuadrat kurang y kuadrat. EK max sama dengan setengah k kali a kuadrat sama dengan setengah m kali omega kuadrat kali a kuadrat. Keterangan, EK ialah energi kinetik, satuannya ialah joule, V ialah kecepatan, satuannya meter per sekon, A ialah amplitudo, satuannya meter, Y ialah simpangan, satuannya meter, omega ialah kecepatan sudut, satuannya rad per sekon. Energi mekanik, EM sama dengan EP ditambah EK, EM sama dengan 1/2 KY kuadrat ditambah 1/2 MV kuadrat, EM sama dengan EP max sama dengan EK max sama dengan 1/2 KA kuadrat sama dengan 1/2 M omega kuadrat A kuadrat. Setelah memahami beberapa materi yang kami berikan sebelumnya, kami akan lanjut ke contoh-contoh soal yang telah kami siapkan. Sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungkan vertikal, kemudian ujung di bawahnya diberi beban 200 gram sehingga panjangnya bertambah 10 cm. Beban ditarik 5 cm ke bawah, kemudian dilepas hingga beban bergetar harmonik. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka frekuensi getaran adalah... Dari soal tersebut diketahui M sama dengan 200 gram atau sama dengan 0,2 kg. Delta X sama dengan 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah frekuensi. Sedangkan untuk mencari frekuensi kita membutuhkan konstanta yang harus dicari terlebih dahulu dengan rumus F sama dengan K kali delta X. F tersebut bisa dijabarkan menjadi M kali A sama dengan K kali delta X. K sama dengan mg per delta X. K sama dengan 2 per 0,1. K sama dengan 20 Newton per meter. Barulah frekuensi tersebut dicari dengan rumus F sama dengan 1/2 V akar K per M sama dengan 1/2 V akar 20 per 0,2 sama dengan 1/2 V kali akar 100 sama dengan 5 V Hz. Suatu benda bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 4 cm dan frekuensinya 1,5 Hz. Berapakah timpangan benda ketika kecepatannya setengah kali kecepatan maksimum? Untuk menjawab soal tadi, diketahui A sama dengan 4 cm diubah menjadi 0,04 meter, F sama dengan 1,5 Hz, V sama dengan setengah V max, ditanyakan Y. Y sama dengan A sin omega T, V sama dengan setengah V max, A omega cos omega T sama dengan setengah A omega. Cos omega T sama dengan setengah, omega T sama dengan 60 derajat, Y sama dengan A sin omega T Y sama dengan 0,04 sin 60 derajat, Y sama dengan 0,04 kali setengah akar 2, Y sama dengan 0,2 akar 2 meter. Sebuah benda bermasa 50 gram bergerak harmonik sederhana dengan amplitude 10 cm dan periode 0,2 second. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitude adalah sekitar. Diketahui M sama dengan 50 gram sama dengan 0,05 kg, T sama dengan 2 second, A sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Ditanyakan F pada saat Y sama dengan 0,5 A. Omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi per 0,2 sama dengan 10 pi rad per second. Y sama dengan 0,5 A sama dengan 0,5 dikali 0,1 sama dengan 0,05 meter. F sama dengan M omega kuadrat Y. F sama dengan 0,05 dikali 10 pi kuadrat dikali 0,05. F sama dengan 25 dikali 10 pangkat min 4 dikali 985,96. F sama dengan 2,46 Newton. F sama dengan 2,5 Newton. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Atika Punya Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.